Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas mengenai aturan sinus. Aturan sinus itu digunakan untuk segitiga jika kita ingin mencari besar sudut atau mencari panjang sisi segitiga yang diketahui hanya beberapa halnya saja. Oke, aturan sinus itu begini. Kalau kita punya segitiga, segitiga itu kan punya 3 sudut ya, dan juga punya 3 sisi seperti ini. Misal nama segitiganya adalah ABC, di sini A, titik A, ini sudut A berarti ya. Lalu ini titik B, berarti ini sudut B namanya. Ini titik C, berarti ini sudut C namanya. Oke, kalian boleh menyingkat misalnya panjang BC gitu ya, panjang ruas garis BC. Kadang kalau disebut BC nanti agak panjang, jadi kita singkat saja dengan huruf kecil. Jadi yang panjang ruas garis BC ini dia kan ada tepat di depan titik A, tepat di depan sudut A gitu ya, maka kita kasih nama dia A kecil. Berarti kalau kita punya titik B, sudut B sebelah sini, berarti di depannya kan ada garis ini ya, garis CA. Berarti garis CA kita kasih nama B kecil. Lalu persis di depan titik dan sudut C, berarti garis AB ini kita kasih nama dia C kecil. Atau kita boleh singkat seperti ini, kalau ada ruas garis AB maka dia sama dengan C kecil, ruas garis BC berarti dia sama dengan A kecil, ruas garis CA berarti dia sama dengan B kecil. Oke, lihat ya unsurnya, kalau AB berarti ini C kecil, berarti huruf yang tidak adanya aja dibuat kecil gitu ya, semudah itu. Seperti apa aturan sinus? Aturan sinus itu bunyinya begini, kita membandingkan sisi dengan sudut gitu, sebuah sisi dengan sudutnya ya, harus seragam. Kalau sisinya A ya sudutnya harus sudut A. A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Ini adalah kesamaan, oke? Dan dari rumus ini kita bisa nanti mencari besar sudut segitiga, bisa juga mencari panjang sisi segitiga. Gimana mencarinya? Biasanya kita hanya menggunakan dua kesamaan, 2 ruas aja ya. Ini kan ada 3 ruas ya. Tergantung dari data pada soal. Misalnya di soal hanya ada unsurnya A sama B, maka rumus yang kita gunakan hanya seperti ini aja. Jadi C dibagi sin C-nya kita abaikan dulu. Lalu kalau misalnya unsur yang adanya hanya A dengan C, berarti B-nya nggak ada gitu ya di soal, maka kita skip aja B-nya, langsung A per sin A samanya dengan C per sin C. Dan begitu juga kalau yang diketahuinya adalah sudut sisi B dengan sisi C, atau data mengenai B dan C. Jadi yang A-nya diabaikan saja. Gitu ya cara menggunakan aturan sinus ini. Lalu aturan sinus itu dipakainya untuk kasus gimana? Segitiga yang seperti apa gitu ya. Nah, segitiga yang seperti apa? Ada 2 kasus. Jadi aturan sin bisa kita gunakan kalau diketahui ada 2 sisi dan satu sudut tepat di depan salah satu sisi yang diketahui. Disingkat SSD. Apa maksudnya ini ya? Kita lihat gambar. Misal ada, ini kan segitiga, ibu punya data sisi ini dan sisi ini diketahui. Misal sisi ini kasih nama B, sisi ini kasih nama A gitu ya. Lalu ada satu sudut yang berada di depan salah satu sisi ini. Misalnya di depan A. Berarti kan ini ya sudut yang diketahuinya gitu. Yang ini nggak perlu diketahui nggak apa-apa. Yang penting satu sudut persis di depan salah satu sisi yang diketahui. Maka dari data gambar ini kita bisa cari apa? Nah, pasti kita bisa cari sin sudut yang ini. Sin sudut B berarti gitu. Dan kasus kedua, aturan sin bisa digunakan kalau diketahui pada soal ada 2 sudut dan satu sisi. 2 sudut ya, disingkat SD lalu satu sisinya S. Misalnya kalau ada gambar seperti ini, diketahui sudut ini ibu kasih nama gamma dan sudut ini ibu kasih nama beta misalnya gitu ya. Lalu ada sebuah sisi, sembarang aja sisinya di mana, misalnya di sebelah sini yang diketahui. Kalau ada soal seperti ini, maka kita bisa juga menggunakan aturan sinus. Walaupun misalnya bukan sisi C ya yang diketahui ya, misalnya di sini sisinya. Yang diketahuinya berarti sisi A. Kita juga masih tetap bisa menggunakan aturan sinus. Kenapa? Karena kalau sudah ada 2 sudut, sudut yang ketiga bisa kita cari gitu ya. Gimana carinya? Kan jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi kalau ada 2 sudut yang sudah diketahui, ini tinggal dicari dengan mengurangi saja ya. 180 dikurangi ini beta dan dikurangi gamma gitu. Oke, kita coba soalnya, contohnya seperti ini. Misal diketahui segitiga ABC seperti gambar. Ini ya, segitiga ABC. Tentukan panjang sisi AB. Oke, kita lihat dulu ada angka-angka di gambar.
ada angka 10 cm dia pada ruas garis AC. Kita lihat, jadi angka-angka sisi gitu ya, garis-garis ini, ruas garis ini, panjang-panjangnya kita ubah ke dalam huruf A kecil, B kecil, C kecil. Nah sekarang kalau 10 ini tepat di depan sudut apa? Dia di depan sudut B, tepat di depan sudut B gitu ya. Maka dia kita kasih nama B kecil. Jadi panjang sisi AC itu adalah samanya dengan B kecil, yaitu 10. Lalu ada angka sudut 45. Oh, sudah jelas dia ada di titik B, maka dia kita beri nama sudut B. Lalu ada angka 60, dia persis di titik C, maka dia kita beri nama sudut C gitu. Oke. Apa yang ditanyakan? Tentukan panjang sisi AB. Berarti kalau AB ini ya, dia di depan sudut C. Berarti kita kasih nama dia C kecil. Oke, yang ditanya adalah C kecil panjang sisi AB berapa? Oke, kita lihat data yang ada di soal. Dia hanya memuat huruf B dengan huruf C ya. Maka dari rumus aturan sin yang tadi, yang kita gunakan hanya yang memuat B dan C saja. Berarti yang A ini kita abaikan. Jadi rumusnya kita penggal seperti ini. Lalu tinggal diganti B-nya dengan angka-angka yang ada di sini ya. B ganti dengan 10 dibagi sin B jadi sin 45 sama dengan C, ini belum tahu, dibagi sin C. Ganti sin C dengan sin 60 gitu. Kita mau cari C, udah berarti sin 60-nya kita seberangkan, pindah ruas ya. Tadinya di bawah jadi pindah jadi ke atas ya. Maka C sama dengan 10 kali sin 60 dibagi sin 45. Kita tinggal hitung, sin 60 itu kan setengah akar 3, sin 45 itu setengah akar 2. Nah biasakan kalau menghitung seperti ini lebih baik membagi, kalau ada yang bisa dibagi ya. Setengah dibagi setengah itu kan habis ya. Oke, tinggal sisanya berarti 10 akar 3 per akar 2. Nah ini kalau ketemu penyebut ada bentuk akar, biasakan rasionalkan, kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka yang atas jadinya 10 akar 3 kali akar 2 kan akar 6. Jadi 10 akar 6 dibagi akar 2 dikali akar 2 nya kan 2 saja. Nah 10 akar 6 dibagi 2 itu 10 nya bisa bagi 2 ya. Jadinya 5 akar 6. Maka panjang sisi C alias panjang sisi AB itu adalah 5 akar 6. Begitu. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Masih diketahui ada gambar segitiga ABC seperti ini. Lihat ada angka-angkanya. Seperti tadi, sisi gitu ya, yang ada angka 15 akar 2, 15 akar 3, kita ganti dulu dengan huruf A kecil, B kecil, atau C kecil. Kita lihat dulu angka 15 akar 2. Dia terdapat di depan sudut apa? Ya, depan sudut A. Maka kita beri nama dia adalah A kecil. Yang 15 akar 3 di depan sudut C. Berarti kita kasih nama dia C kecil. Lalu yang 45 derajat udah jelas. Dia sudutnya A gitu ya. Sudut A adalah 45 derajat. Tentukan besar sudut C jika C sudut tumpul. Oke, jelas di sini ya ada keterangan C sudut tumpul. Apa tuh sudut tumpul? Masih ingat ya? Sudutnya karena dia segitiga berarti berada di kuadran kedua. Berarti di antara 90 sampai 180. Gitu ya nilai sudutnya. Itu yang ditanyakan besar sudut C. Kita coba lihat data yang ada di soal, yaitu ada A dengan C. Maka dari rumus aturan sin yang kita pakai hanya yang ada A dengan C-nya. B-nya ini kita skip aja. Sehingga rumusnya jadi ini. A per sin A sama dengan C per sin C. Lalu kita ganti A dengan 15 akar 2 dibagi sin 45, C dengan 15 akar 3 dibagi sin C. Kita mau cari sin C kayak tadi lagi ya, pindah ruaskan saja. Sin C pindah ke kiri gitu, jadi di atas. Lalu yang 15 akar 2 dengan sin 45 kita pindahkan ke kanan, dibalik ya. Jadinya 15 akar 3 dikali sin 45 dibagi 15 akar 2. Kita lihat ada sin 45. Sin 45 adalah setengah akar 2. Nah dari sini sederhanakan, ada yang bisa dibagi. Nah kalau ada, bagi dulu. Ada ya, 15 dengan 15 dibagi jadi habis, alias 1 ya, maksudnya habis itu. Lalu ada akar 2 dengan akar 2 kita bagi habis, jadinya 1. Sisa yang tinggal hanya ada angka akar 3 dengan setengah. Berarti sin C adalah setengah akar 3. Berarti sudut C nya berapa? Tinggal kita ingat-ingat saja. Sin berapa sih yang hasilnya setengah akar 3? Ya, sin 60 derajat gitu. Tapi ingat, kalau 60 derajat itu kan di kuadran 1 ya, alias lancip gitu ya. Lancip. Lihat sudut C di sini dari gambar aja sudah terlihat dia tidak lancip. Jadi nggak mungkin 60 derajat gitu. Kan C-nya sudut tumpul. Berarti jawaban kita bukan 60 derajat. Lalu kalau tumpul,
Kan tadi berada di kuadran kedua, berarti sepadan dengan apa gitu ya, si angka 60 derajat ini berarti dia samanya dengan 180 dikurangi 60 derajat. Ini ya manipulasi yang kita pakai untuk kuadran kedua, alias sudut C-nya berarti 120 derajat. Oke, berarti sudah untuk soal contoh yang kedua, besar sudut C-nya adalah 60 derajat. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Oke, soalnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC. Jika panjang sisi AC-nya 3, sisi BC-nya 3 akar 2, dan besar sudut B 30 derajat, dan A sudut lancip, maka tentukan besar sudut C. Oke, kita lihat dulu. Ini tanpa menggambar, kita bisa tahu ada segitiga ABC, gitulah ya, dengan sisi AC. Sisi AC adalah 3 cm. Sisi AC, kalau kita ubah ke dalam huruf A kecil, B kecil, C kecil, ini kan tidak memuat huruf B ya, berarti jelas dia AC itu sama dengan B kecil. Berarti B kecil sama dengan 3. Sisi BC berarti samanya dengan ya A kecil. A kecil adalah 3 akar 2. Lalu besar sudut B, jelas ya, sudut B adalah 30 derajat. Ada keterangan A sudut lancip. Maka tentukan besar sudut C. Ini yang ditanyakan. Oke. Ini kalau kalian masih bingung dengan ini gimana? Ya kita gambar aja segitiganya. Gitu ya. Ini segitiga ABC. Menempatkan ABC boleh sembarang ya. Tadi yang diketahui AC itu 3, lalu yang diketahui lagi ada BC ya, BC nanti 3 akar 2. Nah sisi AC itu kan posisi depan titik alias sudut B, maka dia namanya B kecil. Lalu sisi BC 3 akar 2, dia berada di depan apa? Ya, depan sudut A, ya udah namanya berarti dia A kecil gitu. Dan sudut B ini ya udah jelas. Ini secara gambar seperti ini, tapi tidak perlu menggambar juga, nggak jadi masalah. Kita lanjutkan. Yang ditanya adalah sudut C. Ini ya. Oke, gimana mencarinya? Ingat, rumus yang tadi lagi, aturan sinus. Lihat apa yang diketahui. Jadi kita beranjak dari apa yang diketahui oleh soal ya. Yang diketahuinya itu B sama A. Walaupun nanti yang ditanyanya C. Kita beranjak dari yang diketahui. Hanya B sama A. Maka kita penggal rumusnya hanya yang ini aja. Berarti yang C-nya abaikan dulu. Jadi A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Ganti aja A-nya dengan ini, 3 akar 2. Lalu dibagi sin A, belum tahu sudut A-nya, tulis aja sin A, sama dengan B-nya ganti 3, sin B ganti dengan 30 derajat. Kita mau cari sin A, berarti sin A pindah ke kanan, sin 30 dengan 3-nya pindah ke kiri, dibalik ya. Jadinya sin A sama dengan 3 akar 2 kali sin 30 bagi 3. Sin 30 sendiri hasilnya adalah setengah. Nah ini kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan 3 sama 3 ya. Berarti tinggal sisa tulisannya setengah akar 2. Sin A setengah akar 2. Berarti besar sudut A nya berapa? Sin berapa? Yang hasilnya setengah akar 2 gitu. Ya, sin 45 derajat. Pastikan dulu ya, betul nggak 45 derajat? Oh betul, A nya sudut lancip. Berarti betul, udah aja 45 derajat gitu. Oke, kita kembali ke soal. Yang ditanya apa sih? Yang ditanya sudut C, berarti belum selesai. Selangkah lagi. Oke ya, yang ditanyakan adalah besar sudut C. Di sini sudah ada besar sudut A 45, besar sudut B adalah 30 derajat. Kita ingat ada rumus, bukan ada rumus, jumlah sudut segitiga itu kan ketiganya dijumlahkan jadi 180 derajat ya. Berarti kalau mau cari besar sudut C ya udah, berarti sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut B gitu. Masukkan aja angkanya, sudut A-nya 45, sudut B-nya 30. Berarti 180 dikurangi 45 dikurangi 30 adalah 105 derajat. Nah inilah besar sudut C yang ditanyakan oleh soal gitu ya. Kita lanjut. Contoh yang keempat. Dibaca dulu, dicoba, di pause dulu. Nanti kita samakan jawabannya. Baik, kita coba bahas. Diketahui segitiga ABC, panjang sisi BC-nya 4 akar 3, sisi AB-nya 8, dan besar sudut CAB adalah 60 derajat. Tentukan panjang sisi AC. Kita nyatakan dulu dalam rumus matematikanya ya. Kalimat matematikanya. Diketahui BC, berarti BC apa kecil ya? Ya, A kecil. A kecil 4 akar 3. Diketahui lagi ada sisi AB. Berarti AB itu sama dengan ya C kecil. Berarti C kecilnya 8. Dan besar sudut CAB. Nah, jangan bingung. Besar sudut CAB apa? Lihat aja yang tengahnya. Hurufnya A, berarti dia samanya dengan sudut A. Sudut A 60 derajat. Maka tentukan panjang sisi AC. Oke, yang ditanyanya panjang sisi AC. Nah, AC itu berarti B kecil. Kayak tadi lagi, aturan sin, rumusnya kan ini. Yang kita pakai yang mana rumusnya? Lihat data yang diketahui.
adanya huruf A sama C, ya udah berarti yang B abaikan. A sama C aja dulu fokusnya. Ganti A kecil dengan 4 akar 3, sin A dengan 60 derajat A-nya, lalu C kecil dengan 8 gitu ya. Sin C-nya belum ada, mau kita cari nih. Sin C, gimana nyarinya? Pindahin ke sebelah kiri, sin C-nya ke ruas kiri, dan 4 akar 3 sin 60 kita pindah ke kanan, dibalik. Jadinya sin C sama dengan 8 kali sin 60 derajat dibagi 4 akar 3. Sin 60 kan setengah akar 3. Oke, kita sederhanakan. Ada akar 3, bagi dulu aja. Habis ya, si akarnya udah nggak ada. Tinggal 8 kali setengah, yaitu 4. Dibagi 4, 1. Berarti sudut C-nya berapa? Sin yang hasilnya 1, berapa derajat? Ya, 90 derajat. Jadi sudut C-nya 90 derajat. Kita lanjutkan. Pertanyaannya, berapa besar panjang sisi AC alias. Oke, sudut C sudah diketahui, sudut A juga sudah diketahui. Berarti kalau sudah ada dua sudut, bisa ya cari satu sudut yang lain, yaitu sudut B ya. Ingat tadi jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Berarti kalau mau cari sudut B ya ini, 180 dikurangi sudut A dikurangi sudut C. Ganti sudut A-nya dengan 60, sudut C-nya dengan 90. Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Nah, pertanyaannya sisi ya, panjang sisi B, bukan ini ya, berarti belum selesai. Berarti kita pakai lagi ya rumus aturan sinnya yang ada B-nya. Boleh B per sin B sama dengan C per sin C, boleh. Boleh A per sin A sama dengan B per sin B. Silahkan pilih saja. Misal, Ibu ambil yang pertama. A per sin A sama dengan B per sin B. A kita ganti dengan 4 akar 3, sin A-nya ganti dengan sin 60 ya. Lalu B-nya tetap B, lalu dibagi sin B. Nah ini, sudut B-nya 30 derajat. Kita mau cari B, berarti langsung pindah ruas ya, yang sin 30-nya ke ruas kiri ya, jadi naik dia. 4 akar 3 kali sin 30 dibagi sin 60. Kita hitung dulu, sin 30 berapa? Ya, setengah ya, sin 60 setengah akar 3. Sederhanakan, yang bisa dibagi itu setengah dengan akar 3. Oke, hilang udah, tinggal sisanya angka 4 saja. Berarti B-nya 4, selesai. Berarti apa yang ditanya? Panjang sisi AC. Ya, panjang sisi AC-nya alias panjang B alias adalah 4 cm. Oke, demikian untuk contoh yang keempat. Kita coba dengan bentuk yang ketiga. Lihat soalnya dulu, silahkan dibaca, dicoba dulu, di pause, nanti kita samakan jawabannya. Baik, kita bahas. Diketahui segitiga PQR. Jika panjang sisi PR adalah 9, sisi PQ 7 dan besar sudut PQR 30 derajat dan R sudut lancip, maka tentukan besar sudut QPR. Nah, di sini bukan ABC lagi tapi sudah segitiganya PQR. Gimana? Sama aja ya, prinsipnya sama saja. Diketahui sisi PR. Karena segitiganya PQR, berarti huruf yang belum muncul di sini adalah huruf Q, berarti dia sama dengan Q kecil. Berarti Q kecil 9. Diketahui lagi sisi PQ, berarti dia sama dengan apa? Ya, R kecil, berarti R kecilnya adalah 7. Diketahui besar sudut PQR 30, berarti dia sama dengan sudut apa? Ingat ya, yang tengah, dia sudut Q yang 30 derajat dan R sudut lancip. Maka tentukan besar sudut QPR yang ditanyanya. Berarti yang ditanya adalah sudut P gitu. Oke, jangan bingung ya, walaupun rumusnya tadi A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B dan seterusnya. Kalian lihat aja, ini kan A dibaginya dengan apa? Ya sinnya A gitu kan, sejenis ya. A ya A lagi. Berarti kalau segitiganya PQR ya kita ganti aja sama huruf P gitu. Huruf Q, huruf R seperti ini. Nah, jadi rumusnya apa yang dipakai? Ya lihat data soal yang diketahuinya. Ada Q, ada R, berarti kita pakainya yang ini. Yang P-nya diabaikan dulu gitu. Q dengan R ya. Kita lanjut. Q ganti dengan 9, R ganti 7, lalu sudut Q ganti 30 derajat. Kalau mau cari sin R, berarti pindah ruas sin R-nya, sin 30 dan 9 pindah ke kanan, dibalik. Jadi 7 dikali sin 30 bagi 9. Sin 30 itu kan setengah, jadi 7 kali setengah dibagi 9. 7 kali setengah 3,5 ya, dibagi 9. Ayo dihitung dulu. Ya, hasilnya adalah 0,38888 ya, bulatkan aja deh. 0,3889. Pertanyaannya, besar sudut R, sin berapa sih yang hasilnya 0,3889? Waduh, nggak hafal Bu.
Sama, tenang aja. Kalian kalau ketemu soal seperti ini, berarti diperkenankan melihat tabel atau boleh menggunakan kalkulator. Kalkulator saintifik ya. Jadi ini pasti cari sudut R-nya menggunakan kalkulator. Kita pilih kalkulator saja. Kalkulator yang bagaimana? Saintifik. Misalnya yang seperti ini. Oke. Ini adalah kalkulator kita. Kita lihat gimana mencari sudut R-nya. Nah, kalian lihat di kalkulator kalian pasti di sebelah kiri biasanya atas ya ada tulisan shift atau 2ND, second ya. Shift, kita klik si tulisan shift, tombol shift-nya. Lalu kan kita mau cari sin berapa? Ya udah berarti cari tulisan sin. Nih di sini sin. Klik tombol sin. Oke. Ketika kalian sudah klik ini akan muncul tulisan sin pangkat min 1. Dan ini masih kosong. Atau mungkin ada di kalkulator kalian tulisannya asin, A besar sin, sama aja ya. Oke, lalu si kolom yang kosong ini kita isi dengan apa? Ini angka 0,3889 tanpa derajat ya. Kalau di kalkulator nggak usah ada derajatnya. Oke, lalu klik sama dengan, maka akan muncul angka 22,89. Apa ini? Berarti dia itu adalah sudut R. Oke, berarti sudut R-nya adalah kita tulis sin inverse dari 0,3889 yaitu 22,89. Oke, pertanyaannya apakah sudah terjawab? Tadi itu bertanya apa? Sudut QPR. Berarti belum selesai ya? Kita lanjutkan. Sudut P apa gitu kan ya? Sudut. Oke, karena sudah diketahui sekarang sudut R 22,89 derajat dan sudut Q 30 derajat, maka kita bisa cari besar sudut P dengan menggunakan rumus yang tadi. Jumlah segitiga sudut-sudutnya adalah 180 derajat. Berarti sudut P itu apa? Sudut P sama dengan ya 180 dikurangi sudut Q dikurangi sudut R, yaitu 180 dikurangi Q-nya 30, R-nya 22,89. Alias dia adalah 127,11 derajat. Ya, jadi sudut P-nya alias sudut QPR adalah 127,11 derajat. Oke, dan kalian bisa lihat ya, dicek di sini ya. Sudut R 22,89 ini sesuai dengan keterangan soal bahwa R adalah sudut lancip. Akan berbeda kasus kalau dia sudut tumpul ya. Kalau sudut tumpul berarti ini harus kalian kurangi dengan 180. Oke, demikian mengenai aturan sinus. Silahkan kalian coba soal latihan berikut ini. Ada 6 soal ya. Ini soal nomor 1, 2, 3, lalu 4, 5, dan 6. Apabila masih belum paham, diulangi kembali pembahasan dari contoh pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.